الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جزاكم الله لعلكم ترحمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم الطعام وحرم عليكم به الصيام. إذا صعد الخاطب على المنبر فلا تتكلم أحدكم، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ بها قلبنا نورا وصلاحا وسرورا وترزقنا بها رزقا واسعا مدرا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على معاند الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وعد جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد
Faya ayuhan nasu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin anna Allah subhanahu wa ta'ala qad qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Id yang dirahmati Allah. Pagi ini kita sudah beridul fitri kembali. Sudah kita tinggalkan bulan Ramadan yang agung, bulan Ramadan yang memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan ampunan, bulan Ramadan yang memberikan kepada kita harapan untuk senantiasa mendapatkan ijabah doa dan meniti hidup lebih baik dalam keridhaan. Bulan Ramadan juga bulan yang telah membantu kita untuk meminimalisir hawa nafsu dan juga membantu kita melawan setan. Bulan Ramadan juga bulan yang telah memberikan kepada kita hamparan untuk senantiasa mendapatkan pahala satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Seiring dengan gema takbir setelah maghrib berkumandang, maka seiring itu pula Ramadan pergi menjauh meninggalkan kita semua. Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu mengucapkan salam perpisahan dengan penuh isak tangis dan derai air mata. Betapa bersedihnya hati seorang hamba berpisah dengan seorang kawan, yang kawan itu menemani untuk senantiasa membuat dosa diampuni dan jatuh berguguran. Mari kita tengok kanan dan kiri kita yang tahun lalu, tahun kemarin masih bersama-sama, masih saling mengucapkan selamat hari raya, masih saling bersalam-salaman. Adakah di antara mereka yang sudah pergi dan tidak ada lagi di kanan kiri kita atau di sekitar kita? Benar, kalau kita sudah melihat mereka sudah tidak ada, mereka telah mudik besar ke kampung halaman abadi. Di dalam salat Id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membacakan surat Al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada Allah lah mereka kembali dan kepada Allah lah mereka akan senantiasa mendapati perhitungan. Kita lihat saudara-saudara kita 5 hari menjelang Lebaran, banyak yang mudik kembali ke pangkuan ibu dan keluarga mereka masing-masing di kampung halaman. Mereka hendak mudik, mereka dengan penuh sukacita mengumpulkan banyak beban, bekal setidaknya untuk persiapan selama mereka di kampung halaman. Padahal satu saat mereka akan kembali lagi ke kota, ke tempat di mana mereka bekerja, bernaung mencari ma'isyah dan mencari mata pencahariannya. Tapi sebanyak itu pula persiapan untuk mudik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah ma'asyiral muslimin
Dengan mudik kita diperingati bahwa kita akan mudik besar. Jika hari ini kita masih berada di sini, masih bisa menikmati dan bersalam bahagia, bertemu bertatap muka dengan saudara kita, maka tiada lagi untaian kata yang bisa kita rangkai. Ucapan yang kita bisa ucapkan hanya sanjungan satu kalimat, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama lantunkan puja-puji kita. Hanya dengan ucapan itulah kita menunjukkan ekspresi betapa hari ini kita beruntung diberikan kesempatan untuk kembali menuju alam yang fitri, menuju kesucian ilahi. Kaum muslimin rahimakumullah, seiring dengan gema takbir yang masuk menyelinap ke jendela atau ke pintu-pintu rumah sakit, ada banyak saudara kita yang hari ini tidak beruntung hadir bersama kita. Mereka sedang sakit, mereka sedang didera penyakit. Bukan Allah tidak sayang untuk ikut serta dengan kita. Allah sengaja membuat ujian dan cobaan dengan penyakit kepada saudara kita untuk mencabut dosa-dosanya, untuk membersihkan segala apa-apa yang beratkannya. Oleh karenanya kita doakan saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan, semoga Allah berikan kekuatan untuk kumpul kembali bersama kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, tengok kanan kiri kita, mungkin ada yang kita kenang, orang yang sangat kita sayangi, orang yang sangat kita cintai, orang yang selama 9 bulan 10 hari kita titipkan badan kita, bukan di kamarnya, bukan di rumahnya, tapi di dalam rahim dan di dalam perutnya. Kita berada selama 9 bulan 10 hari, bersimbah darah, berderai air mata, antara hidup dan mati beliau melahirkan kita. Jika hari ini mereka masih ada, maka marilah kita sama-sama ungkapkan rasa syukur dan bahagia kita. Kita tatap matanya, kita kembali ke pangkuannya, kita mohonkan ampun, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena keridhaan dari manapun, ridhonya Allah bergantung pada keridhaannya. Bahkan kemarahan Allah juga bergantung kepada kemarahannya. Beruntunglah jika hari ini kita masih ada ayah dan ibu kita. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, jika hari raya sampai dan tiba, maka peganglah tangannya, peluklah badannya, lalu katakan, ayah, ibu, saya mohon maaf. Dan jangan biarkan tangan kita terlepas sebelum beliau-beliau mengatakan dengan ucapan, iya, kami maafkan kalian. Karena sebetulnya di sanalah keridhaan Allah bertumpu, di sanalah kemurahan dan rezeki kita terbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang telah mewariskan kepada kita cahaya. Cahaya kita bisa dapatkan daripada amal ibadah yang rutin kita jalankan. Dan cahaya itu jangan biarkan padam hanya dengan bergantinya nama bulan. Rasulullah SAW bersabda, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Karena Tuhan kita di bulan Ramadan sama aja dengan Allahnya kita nanti di bulan Syawal. Jika kita menyembah Allah hanya di bulan Ramadan, maka setelah Syawal kita akan melaksanakan apa saja yang mungkin tidak ada erat kaitannya dengan bulan Ramadan. Imam Izzuddin bin Abdissalam mengatakan dalam kitabnya, alamatul qabuli ziyadatul ibadati wal amali. Tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita adalah meningkatnya amal dan ibadah setelah kita melaksanakan amal itu. Tanda-tanda diterimanya puasa kita adalah ketika di bulan Syawal kita masih melaksanakan dan menjaga amal ibadah tersebut.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid." Bukanlah Idul Fitri bukan hanya milik orang yang pakaiannya baru, tapi Idul Fitri adalah milik orang-orang yang semangat ibadahnya masih tetap terbaharui dan tetap menggebu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Ramadan di waktu siang kita meninggalkan hal-hal yang sekaligus halal, padahal Allah halalkan makanan itu. Namun di bulan Ramadan seiring dengan perintah Allah, karena keimanan kita, kita jauhi makanan sekalipun milik kita dan halal hukumnya. Karena apa? Karena ada saat-saat di mana Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan semua. Kita pilih Allah dibanding dengan keinginan kita. Kita pilih keridhaan Allah dibanding keinginan dan nafsu kita di bulan Ramadan. Maka di bulan Syawal masih relakah perut kita andai kita masih memenuhi, masih mengisinya dengan hal-hal yang haram? Di bulan Ramadan kita berkumpul setiap malam, padahal hanya melaksanakan sholat sunat 23 rakaat kita laksanakan, kita jaga dari awal sampai akhir. Masih relakah kita andai di bulan Syawal kita mendengkur, tidur pulas, tidak pernah terbangun, bahkan bangkai yang tidak ada ingatan apa-apa? Di bulan Ramadan kita hiasi lisan kita dengan membaca ayat suci Al-Quran. Masih relakah kita dengan mulut yang sama bahkan kita menggibah, bahkan kita menyebarkan hoak, bahkan kita memfitnah sesama saudara kita? Oleh karenanya jagalah cahaya Ramadan yang telah kita dapati ini dengan penuh iman. Allah memerintahkan puasa kepada orang-orang beriman. Untuk supaya apa? Karena dengan iman inilah ibadah di bulan Ramadan akan terjaga sampai akhir nanti. Amal ibadah puasa bukan saja membekas pada bulan Ramadan. Bagi orang-orang sebagai hamba Allah yang melaksanakan puasa karena iman, maka nanti akan melahirkan ketakwaan. Dan takwa itu akan terlaksana di mana saja berada. Seperti apapun adanya, maka takwa itu akan menyala, dihasilkan daripada amal ibadah puasa yang dilandaskan pada hati yang beriman. Kenapa Allah tidak menyuruh kita melaksanakan puasa hanya Islam atau hanya ihsan? Kenapa Allah perintahkan kita karena iman? Karena jika iman yang menyalakan kita, yang menjadi penyebab kita melaksanakan amal ibadah puasa, maka kita akan tetap menjaga. Hati akan terawat, kita tidak membutuhkan validasi dari makhluk, kita tidak butuh penghargaan dari makhluk. Ketakwaan itu akan tetap menyala. Dan sesuai dengan sabda Nabi tadi, bahwa datangnya bulan Syawal pun keimanan, pelaksanaan amal ibadah akan tetap terjaga. Karena melaksanakan ibadahnya bukan karena musiman, bukan karena ajakan, bukan karena keinginan-keinginan semata, tapi semata-mata karena iman. Pantas Rasulullah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang melaksanakan puasa karena iman, niscaya Allah ampunkan dosanya, dosa sebelum-sebelumnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat adalah cahaya di bulan Ramadan. Baca Quran adalah cahaya di bulan Ramadan. Bertemu dan melaksanakan berjamaah senantiasa terjaga dengan sahur bersama, dengan buka bersama, dengan sholat sunat bersama, iktikaf bersama adalah cahaya di bulan Ramadan. Jaga cahaya itu agar tetap menyala, karena kita tidak punya jaminan apakah Ramadan yang akan datang kita masih bersama dan eksis di sini. Kita juga tidak tahu betapa kemarin saudara kita masih bersama-sama, tapi hari ini hanya tinggal isak tangis, hanya tinggal kenangan, hanya tinggal tulisan yang kita lihat dan kita dapati. Tidak ada jaminan apakah bulan Ramadan masih milik kita atau tidak. Rasulullah SAW bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan."
Perbuatlah sesuatu untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya 1000 tahun lagi, dan perbuatlah urusan akhiratmu seolah-olah engkau mati esok atau lusa. Yang kedua ini hal yang sangat misteri, hal yang sangat tidak kita ketahui. Kemarin, bulan kemarin, ayah kita masih tersenyum, masih bersama-sama kita, masih ngobrol, bersenda gurau, khas anak dengan orang tua. Bulan ini, lebaran ini sudah tidak kita lihat lagi. Kenapa mereka? Kemana mereka? Mereka sudah sampai kepada takdir dan ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal mereka, maka tidak ada yang mampu mengundurkan 1 jam saja atau memajukannya. Itulah takdir. Takdir kita tidak ada yang tahu, takdir kita tidak ada yang paham. Oleh karenanya, jagalah cahaya yang telah kita dapati di bulan Ramadan dengan cara istiqomah melaksanakan amal ibadah. Kaum muslimin rahimakumullah, ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qala. Amalan yang dicintai Allah adalah yang sedikit tapi sering. 11 bulan terbentang di depan kita, dan kita dilihat akan dicatat oleh malaikat muqarrabin dan karubiyin sejauh mana kita menjaga keistiqomahan kita. Jika kita kemarin kuat 30 hari berpuasa, maka ada saat-saatnya kita berpuasa minimal puasa dari menahan hawa nafsu, puasa dari keinginan angkara untuk menguasai, untuk mendolimi sesama, puasa dan menahan diri untuk tidak mudah menyakiti hati keluarga tercinta, puasa dan menahan diri untuk tidak memakan harta sembarang orang, sembarang haknya. Oleh karenanya, maka kita juga sholat. Maka kalau kita sholat 23 rakaat saja mampu dan bisa, maka di bulan Syawal jagalah amalan-amalan sedikit tapi sering. Istiqomahkan amalan sunnah kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, agar amalan kita tidak termasuk yang hanya melahirkan lapar dan dahaga saja. Kam min shaimin la siyamalahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Betapa banyak manusia yang melaksanakan puasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena tidak ada ekses, tidak ada perubahan, tidak ada pengaruh daripada pelaksanaan amal ibadahnya. Puasanya hanya terjebak dalam rutinitas ritual saja. Sebulan sekali, sebulan dalam setahun, hanya itu saja yang bisa dilakukannya. Padahal itu adalah madrasah. Bulan Ramadan adalah madrasah. Bulan Ramadan adalah tempat kita mendapat pendidikan, tarbiyah untuk melatih diri, melatih hawa nafsu, dan melatih akal kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, beberapa cahaya yang harus kita jaga adalah amal-amalan yang tadi disebut. Istiqomahkan kita berjamaah dengan sesama, tautkan hati kita dengan sesama. Jadilah kita menjadi orang yang fitri, orang yang benar-benar nol, orang yang selalu merasa bahwa kemanapun saya sebagai hamba. Nol, titik nol itu adalah titik di mana kita bukan siapa-siapa. Maka dari semalam kita agungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bukan Allah kecil yang perlu kita agungkan, bukan Allah kerdil yang perlu kita besar-besarkan. Allah sudah agung binafsih dengan dirinya. Allah sudah agung dengan segala penciptaannya. Kita sebagai makhluk merasakan, menyadarkan diri, merilis diri bahwa kita ini lemah, kita ini kecil, kita itu tidak ada apa-apanya, kita bukan siapa-siapa tanpa bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tautkan cinta dan tauhid kita kepada Allah. Kumandang takbir bukan untuk memuji Allah. Allah sudah terpuji dengan dirinya, Allah sudah terpuji dengan kuasanya. Kita mengucapkan Allahu Akbar hanya untuk mengucapkan bahwa nahnu asgor, kita adalah kecil, kita adalah bukan siapa-siapa tanpa bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita bukan siapa-siapa tanpa bantuan orang tua, kita bukan siapa-siapa tanpa bantuan orang-orang di sekitar kita. Kita manusia, makhluk zon politikan yang untuk hidup saja kita butuh teman, kita butuh orang lain. Jangan menjadi orang yang takabur,
menyaingi Allah. Jangan menjadi orang yang sombong, menyaingi Allah, lalu merasa segalanya, semuanya bisa sendiri, lalu kemudian lupa kepada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat takbir yang kita ucapkan menyadarkan kita bahwa di hadapan Allah kita hamba, di hadapan manusia kita butuh sesama mereka. Setelah sebulan kita rapih melaksanakan hablu minallah, kita laksanakan puasa, kita jaga firman-Nya dengan baca Quran, kita penuhi majelis taklim, kita jaga sholat sunnah dan wajibnya, maka hari ini kita sambungkan kembali silaturahmi. Kita rasakan, kita hadir untuk mereka. Kita pastikan bahwa saya aman untuk Anda. Kita pastikan kepada saudara kita bahwa saya beruntung untuk Anda. Saya akan membahagiakan Anda. Saya akan memberi manfaat untuk Anda. Sebab saya bukan siapa-siapa tanpa Anda. Inilah orang beriman, kata Nabi, khairul mu'min man kana yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Seorang manusia yang beriman adalah dia yang mencintai keluarganya sama dengan dia mencintai dirinya. Dia ingin diperlakukan baik, maka perlakukanlah saudara kita dengan baik. Kita tidak ingin disakiti, maka janganlah sampai kita menyakiti. Kita ingin disalurin atau disodorkan tangan lebih dulu, maka jadilah kita orang yang mudah menjadi pemaaf. Salah satu faktor ketakwaan kita adalah menjadi pemaaf kepada sesama manusia. Maafkan, bukakan, lapangkan hati kita apabila ada dendam dan benci di antara sesama. Sebab itu bisa jadi yang membuat kita tertolak amal-amal kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, ada 5 yang menjadikan kita keluar dari Ramadan tidak mendapat apa-apa. Yang pertama, syarbul khamri, meminum arak. Yang kedua, uququl walidaini, yaitu durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, qati'ur rahmi, memutus tali silaturahmi. Yang keempat, musyahadataini, yakni orang-orang yang saling membenci, memiliki kebencian, memiliki dendam di antara sesama, sampai 3 hari berlarut, sampai 3 hari tidak terhubung, maka itu menjadikan amal kita tertolak. Dan yang kelima, menyepelekan amal apa-apa yang ada di bulan Ramadan. Orang lain puasa, dia menyepelekan. Orang lain sholat, dia menyepelekan. Orang lain zakat, dia menyepelekan. Maka sudah pasti tanda-tanda bahwa dia tidak mendapatkan Idul Fitri, tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya kepada Allah kita berharap, janganlah jadi orang yang merugi. Mari kita jaga kesucian ini. Mari kita pelihara cahaya yang sudah Allah berikan kepada kita. Mari kita berdoa dan berharap agar Ramadan tahun depan masih tetap menjadi milik kita. Jikapun Ramadan ini Ramadan terakhir, kita mohon kepada Allah, semoga Ramadan kali ini bersaksi nanti di yaumil kiamah bahwa kita pernah hadir dan mengisinya dengan penuh khusyuk, dengan penuh sungguh-sungguh, dengan penuh keberanian, dengan penuh kesungguhan dalam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum innahu wat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil gurar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana
thumma atba'ahu sittan min syawalin kana ka siyamid dahri atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huzukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Kaum muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua kembali saya berpesan kepada diri saya dan kepada semuanya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita dipanjangkan usia, agar kita ditambah-tambah kekuatan keyakinan di dalam kondisi apapun kita. Semoga kita senantiasa diberikan ketakwaan, keimanan, dan mampu tetap menjaga cahaya serta menyalakan iman, obor hati iman di hati kita masing-masing. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, segala puji bagimu atas segala limpahan karunia yang telah Engkau berikan, baik setiap pagi, siang, sore dan malam hari kami. Terima kasih ya Allah telah Kau berikan bulan Ramadan kepada kami. Dalam sebulan Dia telah menemani kami. Hari ini kami sudah berpisah. Sampaikan salam perpisahan kami, sampaikan salam rindu dari kami, agar kelak 11 bulan kembali Ramadan datang kepada kami. Selamat berpisah wahai kawan, wahai bulan yang telah menghantarkan kami untuk menjadi manusia baru dan menjadi manusia yang masih punya semangat. Selamat berpisah wahai kawan. Assalamualaikum ya syahrul Ramadan, assalamualaikum ya syahrul siyam. Selamat berpisah denganmu wahai bulan Ramadan. Tinggallah kami di sini. Kami akan menjaga pesan-pesanmu. Kami akan menjaga senantiasa keimanan dan ketakwaan yang sudah terjalin bersamamu. Assalamualaikum ya syahrul Ramadan, assalamualaikum ya syahrul siyam. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa seluruh muslimin muslimat, ampunilah dosa orang-orang yang senantiasa memohon, memanjatkan doa di penghujung malam selama bulan Ramadan. Terimalah amalan dari kami, baik amalan yang sosial maupun amalan ritual, amalan yang langsung terhubung padamu maupun amalan yang secara tidak langsung terhubung padamu. Ya Allah, ya Rabbana, terimalah sedekah kami, terimalah zakat kami, terimalah puasa kami, terimalah sholat kami, terimalah silaturahmi kami, terimalah segala pemberian kami, terimalah taklim kami, terimalah rasa syukur kami, terimalah zikir kami sebagai bekal untuk kami kembali nanti. Ya Allah, ya Rabbana, ampunkan segala dosa orang tua kami, ayah dan ibu kami. Berikan kesempatan kepada kami untuk membahagiakan mereka. Kami tidak mau membuat mereka kecewa telah melahirkan kami. Ya Allah, ya Rabbana, kami tatap kedua wajah mereka, wajah ayah dan ibu kami. Angkatlah derajatnya ya Allah. Jangan Kau buat di sisa hidupnya capek dan payah untuk senantiasa melihat keadaan kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki yang berlimpah untuk bawa mereka ke Ka'bah Baitullah, baik berumrah maupun berhaji, sebagai bentuk kebahagiaan dan rasa syukur kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki yang banyak untuk membahagiakan mereka, untuk membuat senang mereka. Ya Allah, jadikan kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah untuk mereka. Ya Allah, jadikan kami sebagai pimpinan keluarga. Karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh, yang kelak menjadi pemimpin orang-orang bertakwa di antara kami. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami dimanapun kami bernaung bekerja, tempat yang penuh dengan barokah, di mana kami bersama dengan atasan atau bawahan kami saling mencintai karenamu, bertemu karenamu, dan berpisah pun karenamu. Ya Allah, ya Rabbana, kami harapkan sebulan penuh kami berlatih, kami mendapati tarbiyah, mendapati amalan ibadah untuk tambahan gizi, agar kami tetap menjaga
keseimbangan amal ibadah kami. Ya Allah, jika bulan Ramadan ini masih bulan Ramadan tersambung, maka izinkan Ramadan nanti kami akan berusaha lebih baik, berusaha menjaga amalan-amalan lebih baik, berusaha untuk menjaga ketakwaan lebih baik. Dan jika pun Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kami, maka biarkan Ramadan ini bersaksi nanti di hadapan-Mu bahwa kami telah bersungguh-sungguh melaksanakan amal ibadah semampu dan sebisa kami. Ampunilah segala kekurangan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala kekurangan kami. Ampunilah jika tangan yang untuk mengangkat tangan padamu, untuk mengucap zikir padamu, tangan yang sama untuk mendolimi sesama kami. Ya Allah, maafkan jika lisan ini lisan yang senantiasa basah menyebut dan berzikir namamu, tapi lisan yang sama untuk menghantam atau menyakiti saudara kami. Ya Allah, hari ini kami ingin benar-benar kembali dalam keadaan suci. Ampunkan dosa kami seluas samudra, sedalam lautan, setinggi gunung, seluas cakrawala dosa kami. Kami yakin ampunan-Mu jauh lebih besar dari apa yang kami sebutkan tadi. Ya Allah, ya Rabbana, ampunlah dosa-dosa kami, kembalikan kami dalam keadaan kuat, dalam keadaan sabar, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan benar-benar Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang hari ini sedang dalam keadaan tidak aman, yang hari ini sedang dalam keadaan terancam. Jaga dan lindungi mereka ya Allah, karuniakan kepada mereka kemudahan-kemudahan untuk menang, untuk senantiasa berjaya. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kepada saudara-saudara kami yang hari ini mungkin tidak mampu melaksanakan amal-amalan karena sedang sakit, maka sembuhkanlah. Jika keluarga besar kami, saudara kami sedang dalam keadaan tertindas dan dilemahkan di mana saja, maka berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami. Ampuni dosa kami, dosa seluruhnya, muslimin muslimat yang hidup maupun yang telah wafat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum bi khairin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.